Tugas ini kami kerjakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kami dari Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dan saya sendiri Desi Momondol, Ripka Pato, Estira Alotia, Inke Rentan Datu, Paulina Aronggear, Fredrika Ainusi, dan Yolanda Parengka. Botswana adalah negara di Afrika Selatan dan terdiri dari 10 distrik yang kemudian mengalami kemerdekaan di tahun 1966. Bentuk pemerintahannya adalah negara kesatuan bersistem republik parlementer. Pada awal kemerdekaannya, Botswana adalah negara yang sangat miskin dengan begitu banyak tantangan ekonomi, sosial, politik yang sebagian kebanyakan penduduknya hidup dalam kemiskinan. Mereka bekerja sebagai petani kecil ataupun gembala dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang sangat-sangat rendah, sehingga mereka terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak layak. Dan pada waktu itu, kondisi ekonomi Botswana masih bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, yang sekalipun tanah yang mereka miliki dengan yang sangat kering dengan iklim yang sangat tidak menentu, membuat produksi pertanian mereka sangat buruk. Ada 5 faktor yang membuat Botswana sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan. Yang pertama adalah karena pada waktu itu terbatasnya akses ke layanan dasar pada masa kemiskinan. Infrastruktur negara seperti jalan, jembatan, dan layanan dasar seperti air bersih, listrik, transportasi sangat kurang. Dan keterbatasan akses ini menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Dan yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah pada saat itu, sehingga banyak masyarakat Botswana tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Dan hal ini membuat penduduk Botswana tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diberikan. Dan yang ketiga, ketergantungan pada sektor pertanian dan peternakan yang saat itu sebagai sektor ekonomi yang dominan. Kemudian yang keempat, konflik etnis dan sosial. Kemudian yang kelima adalah ketergantungan pada bantuan luar negeri. Namun pada akhirnya Botswana dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah, langkah-langkah strategis diambil sehingga pada saat ini Botswana benar-benar menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi yang sangat luar biasa. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Botswana adalah, mari kita melihat bersama langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Botswana. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Dari aspek pembangunan sumber daya manusia, Botswana benar-benar memperlihatkan keberhasilannya menghadirkan tata kelola dan kebijakan publik yang berkualitas. Karena pada masa kemerdekaan harapan hidup di Botswana saat itu penduduknya hanya 37 tahun. Namun seiring waktu pembangunan sumber daya manusia di Botswana berada pada kategori kualitas yang tinggi. Kategorinya benar-benar pada posisi 107 di dunia. Kemudian langkah yang kedua adalah stabilitas makroekonomi. Botswana memiliki kestabilan makroekonomi yang relatif tinggi dengan inflasi yang rendah, dan cadangan devisa yang cukup besar ini telah membantu meningkatkan daya beli rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga Botswana mampu menyulap kondisi negaranya yang hanya mengandalkan pertanian berlian dan mineral, tetapi modal utama yang mereka gunakan adalah tata kelola yang baik dan manajemen ekonomi yang baik. Dan yang ketiga adalah tata kelola dan sistem politik yang stabil dan demokratis, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebuah makalah MIT menyimpulkan bahwa
kebijakan pemanfaatan sumber daya yang baik hanya dapat dimungkinkan jika institusi politik dan ekonomi sebuah negara itu baik. Dan itu terjadi pada Botswana. Mereka menduduki peringkat teratas dari banyak indeks tata kelola. Dan ini benar-benar adalah hal yang luar biasa. Dan laporan Doing Business 2008 Bank Dunia menempatkan Botswana sebagai negara keempat di dunia ini dengan tata kelola pemerintahan yang sangat baik. Yang keempat, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan Botswana telah memprioritaskan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan dengan meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi rakyatnya. Hal ini telah membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Kemudian yang kelima, kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik. Botswana pun telah melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik, termasuk meningkatkan akses jalan raya, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan hal ini telah meningkatkan konektivitas dalam negeri dan meningkatkan akses ke pasar serta peluang bisnis. Kemudian yang keenam adalah kebijakan konservasi lingkungan yang baik, termasuk membatasi eksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan perlindungan terhadap satwa liar dan lingkungan hidup. Dan hal ini pula telah membantu mempertahankan kekayaan alam Botswana dan meningkatkan daya tarik pariwisata negara. Kerjasama dengan perusahaan tambang pun berhasil memanfaatkan sumber daya alam Botswana, dalam hal ini deposito berlian. Yang ketujuh, kerjasama internasional. Botswana telah menjalin kerjasama internasional dengan berbagai negara dan lembaga internasional, termasuk melalui program bantuan luar negeri dan kerjasama ekonomi. Hal ini telah membantu memperkuat ekonomi Botswana dan meningkatkan posisinya di tingkat global. Investasi asing yang signifikan juga masuk ke negara ini dan membantu menciptakan lapangan kerja yang baru serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Dan yang paling terakhir adalah pengentasan korupsi. Botswana bekerja sama dengan seluruh lini pemerintahan, baik sipil, militer, bahkan masyarakat. Mereka benar-benar berupaya melakukan segala cara dengan pendisiplinan, dengan melakukan hukuman yang benar-benar diterapkan di segala lini untuk pemberantasan ekonomi. Dan dimulai dari kesadaran pemerintah yang benar-benar, karena pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Namun dengan kedisiplinan yang tinggi dari setiap orang yang ada di Botswana, sehingga mereka terus berupaya, terus berusaha untuk menekan angka tindak pidana korupsi. Menurut pendapat kami, perang melawan korupsi adalah perang yang berkelanjutan di setiap negara. Namun Botswana muncul ke permukaan dengan negara yang paling bersih dari korupsi di Afrika. Dan langkah-langkah yang digunakan itu benar-benar luar biasa. Karena itu, jika Indonesia ingin mengalami kemajuan baik dalam perekonomian maupun dalam pemberantasan korupsi, kami sungguh berharap bahwa strategi, langkah-langkah yang digunakan oleh Botswana bisa bisa diambil, bisa diterapkan, bisa dipelajari oleh bangsa kita, dan pemerintah harus benar-benar mengambil langkah-langkah yang efektif, efisien, namun juga perlu kesadaran dari setiap oknum, baik itu masyarakat, pemerintah, sehingga langkah strategis apapun yang diterapkan oleh pemerintah itu
Shalom, perkenalkan nama saya Paulina Rongger. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan langkah-langkah yang menyebabkan kebangkrutan di negara Zimbabwe. Zimbabwe adalah negara yang terletak di Afrika Selatan, berbatasan dengan Zambia di utara, Botswana di barat, dan Afrika Selatan. Nama negara tersebut diyakini berasal dari Mabwa Zimbaza yang berarti rumah batu dalam bahasa Karanga. Zimbabwe awalnya merupakan sistem pemerintahan semi-presidensial dengan Robert Gabriel Mugabe sebagai Perdana Menteri pertama dan Canaan Banana sebagai Presiden pertama. Ekonomi Zimbabwe runtuh pada tahun 2003 dan diperkirakan seperempat dari 11 juta penduduk negara itu telah meninggalkan negara itu dengan 3/4 dari populasi yang tersisa hidup dengan kurang dari $1 US per hari. Negara ini pernah mengalami bencana ekonomi yang ekstrim, termasuk hiperinflasi dan resesi yang berdampak negatif pada kehidupan warganya. Zimbabwe juga mengalami gejolak politik, termasuk kudeta militer pada tahun 2017 yang berujung pada pencopotan Mugabe dari kekuasaan. Zimbabwe memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada 18 April 1980. Setelah lama berada di bawah pemerintahan kolonial, inflasi di negara Zimbabwe merupakan yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2022, inflasi di negara ini sebesar 204%. Dan apa penyebabnya? Yang pertama yaitu pengusiran kulit putih setelah kemerdekaan Zimbabwe pada tahun 1980. Orang Eropa kulit putih banyak yang bertahan di negara ini, teman-teman, karena mereka itu memiliki banyak tanah yang digunakan untuk pertanian. Nah, pada akhirnya tahun 90-an, Presiden Zimbabwe saat itu yang bernama Robert Mugabe melakukan perampasan tanah pertanian, terutama pertanian jagung yang dikuasai oleh orang-orang Eropa, lalu tanah ini dibagi-bagikan kepada penduduk pribumi kulit hitam. Bahkan banyak diantaranya yang malah dikorupsi oleh pejabatnya sendiri dan tidak diberikan ke rakyat. Inilah awal mula malapetaka. Hanya gara-gara lahan pertanian jagung, tapi karena jagung adalah makanan pokok dan sangat penting bagi kebutuhan dasar manusia. Hal ini sangat berdampak besar dalam perekonomian Zimbabwe. 2. Inflasi tertinggi sepanjang sejarah setelah lahan pertanian orang Eropa dirampas oleh negara dan dibagi-bagikan. Ternyata orang pribumi ini tidak dibekali oleh pengetahuan tentang mengelola pertanian dengan baik. Bahkan sebagian tanahnya ada yang dijual. Hal ini berimbas pada penurunan hasil pertanian, terutama jagung sebagai makanan pokok warga Zimbabwe. Yang ketiga, orang-orang kulit putih dan orang kaya pribumi berbondong-bondong untuk kabur ke luar negeri. Mereka sambil menarik seluruh aset dan uang yang terdampak pembekuan aset pemerintah. Karena kebijakan yang dianggap semena-mena, Bank Dunia IMF dan negara-negara Eropa secara kompak memperlakukan sanksi ekonomi kepada Zimbabwe. Hal ini semakin menambah masalah di dalam negerinya. Yang keempat, harga-harga semakin naik. Pemerintah Zimbabwe justru mengimbangi dengan menaikkan gaji UMR disertai mencetak besar-besaran uang dolar Zimbabwe. Puncaknya pada tahun 2008, tingkat inflasi di negara Zimbabwe tembus 79,6 miliar %. Uang dolar Zimbabwe ini menjadi tidak berharga. 5. Walaupun sejak zaman dahulu, negara Zimbabwe adalah negara yang kaya akan emas dan platinum, wisata alam yang indah, namun karena seluruh pejabat pemerintah, baik legislatif, sipil, militer, semuanya melakukan korupsi, bahkan secara terorganisir dan terstruktur, membuat negara ini semakin terpuruk, bahkan diimbangi kehancuran. Terima kasih. Shalom, saya Estira Alutia dari kelompok 4 Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara yang gagal dalam memberantas korupsi. Selain perihal ekonomi, kondisi Zimbabwe juga diperburuk dengan pemerintahan yang korup dan melekatnya budaya sharing the wealth di kalangan elitis. Munculnya permasalahan ekonomi dan politik yang terjadi secara terus-menerus berakibat pada masuknya Zimbabwe ke dalam kategori negara-negara dengan penghasilan rendah di Afrika ataupun di dunia dengan GDP hanya sebesar 13.066 miliar US dollar dan diperkirakan 70% dari total pendidikan hidup di bawah garis kemiskinan. Menyebabkan strategi anti korupsi di Zimbabwe sering kali gagal, yaitu diantaranya yang pertama, kurangnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam memerangi korupsi. Dan yang kedua, masalah institusional
dan operasional yang dihadapi oleh lembaga anti korupsi seperti kurangnya sumber daya manusia dan keuangan serta kurangnya dukungan politik. Dan yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara. Dan yang kelima, masalah hukum dan penegakan hukum yang lemah dalam menindak pelaku korupsi. 6. Adanya kebijakan dan praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor seperti sektor publik, swasta, dan keuangan. 7. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya berperilaku anti korupsi. 8. Upaya pemerintahan dalam memperbaiki keadaan ekonomi melalui ekspor impor. Dan yang kesembilan, minimnya pemimpin kelas menengah yang mampu untuk memimpin orang dalam menggerakkan massa. Yang ke-10, negara Zimbabwe berfokus pada membangun hubungan ekonomi dengan Cina, namun tidak menghasilkan banjir investasi yang diharapkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi yang berada di Indonesia. Yaitu yang pertama, strategi Trisula, pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK Republik Indonesia. Strategi ini terdiri dari 3 pilar, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Yang kedua, strategi primitif atau edukatif yang bertujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang ketiga, strategi represif yang meliputi penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya berperilaku anti korupsi. Dan yang ketujuh, pemberlakuan kewajiban pelapor transaksi keuangan tertentu dan pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Dan di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari antara strategi Indonesia dan Zimbabwe. Yang pertama, salah satu penyebab utama dari kegagalan penerapan strategi anti korupsi di Zimbabwe adalah di negara itu tidak ada kelas menengah yang dapat menjadi motor penggerak. Sedangkan kondisi ini jauh berbeda dengan Indonesia ketika terjadi revolusi politik. Kalau dibandingkan dengan Indonesia itu ada kelas menengah yang bisa menggerakkan massa untuk mengubah suatu sistem. Berbeda dengan Zimbabwe, sekitar 80% rakyat Zimbabwe hidup dalam ekonomi yang tidak baik dan sekitar 20% hidup mereka standar. Terdapat juga perbedaan dalam hal strategi penindakan dan pelaporan. Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang bertugas menangani kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedangkan di Zimbabwe, penanganan kasus korupsi dilakukan oleh Komisi Anti Korupsi Zimbabwe, biasa disebut ZACC. Selain itu, di Indonesia terdapat kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu dan pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik, sehingga di Zimbabwe tidak disebutkan adanya kewajiban tersebut. Dan strategi dari Zimbabwe yang dapat diterapkan di Indonesia dilihat dari strategi yang ada di Zimbabwe pada bagian terakhir. Indonesia dapat menjajaki peluang untuk menarik investasi asing dari negara lain dan meningkatkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Strategi Zimbabwe yang tidak dapat diterapkan di Indonesia yaitu yang pertama, minimnya pemimpin kelas menengah yang dapat memimpin orang dalam menggerakkan massa. Perlu diingat juga bahwa Indonesia memiliki situasi ekonomi dan politik yang unik yang mungkin memerlukan strategi berbeda untuk mengatasi masalahnya. Oleh karena itu, penting untuk secara hati-hati mengevaluasi situasi Indonesia dan mempertimbangkan semua kemungkinan solusi sebelum menerapkan strategi apapun. Terima kasih. Pemerintah yang ada di Zimbabwe belum bisa memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di sana. Itu karena penyebab terjadinya kasus korupsi pun belum bisa dihilangkan dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Zimbabwe. Dan ini sejalan dengan teori-teori yang mengatakan tentang penyebab terjadinya kasus korupsi oleh beberapa ahli. Teori yang pertama adalah teori Gon, itu dicetus oleh Jack Bologna. Menurut Jack, kasus korupsi disebabkan karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dengan adanya sikap serakah, seorang atau satu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindak curang, untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Teori yang kedua adalah teori Equanti yang dikemukakan oleh Robert Kilgard. Menurut Robert, penyebab korupsi adalah corruption, dictionary, monopoly, dan accountability. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan, monopoli,
yang disertai dengan akuntabilitas. Teori yang ketiga adalah fruit triangle. Itu dikemukakan oleh Donald Gramsci. Donald berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seorang atau organisasi dapat melakukan tindak korupsi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Teori yang keempat adalah teori means and scheme oleh Robert Merton. Robert mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu perlakuan manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan teori yang kelima adalah teori solidaritas sosial. Ini dikemukakan oleh Emily Durkheim. Teori ini memandang bahwa korupsi terjadi karena pada dasarnya watak manusia itu bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat atau dikendalikan oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga ketika seseorang berada dalam satu lingkungan yang membudaya korupsinya, orang itu akan susah untuk keluar dari budaya korupsi.